yang dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita presensi terlebih dahulu ya. Ya. Dimulai dari Elizabeth. Nikita, hadir Bu. Nurwida, hadir Bu. Masanda Tuani, hadir Bu. Nur Anissa, hadir Bu. Oke. Jadi pembelajaran hari ini ialah perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Model pembelajaran tatap muka dengan model pembelajaran inquiry. Pertama-tama Ibu ada sebuah video teman-teman, boleh disaksikan. Jambi, Banten, Ulasan, Tuban, Gresik, Makassar, dan lainnya. Teman-teman, dengan kondisi tersebut, menurut kalian bagaimana lahirnya kekuatan politik di Nusantara pada saat itu? Jawabannya ada di dalam pembahasan materi berikut ini. Simak dengan baik ya. Oke, kita udah nyimak liputan tadi sedikit. Oke, itu untuk refresh kita pembelajaran pada hari ini. Teman-teman, apakah teman-teman sekalian tahu kalau bangsa kita tuh pernah dijajah? Kira-kira yang berapa lama tuh sama bangsa apa? Sama bangsa apa, Lis? Ya, betul. Ada yang tahu selama berapa lama itu dijajahnya? Selama berapa tahun? Berapa? Ya, betul, 350. Oke. Setelah kita menyimak video tadi, hari ini kita akan mengembangkan rencana implementasi yang komprehensif untuk mengajarkan topik perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dengan fokus yaitu analisis sejarah, berpikir kreatif, dan memeriksa sumber-sumber premier. Sejarah perlawanan Indonesia terhadap kolonial menyoroti peristiwa-peristiwa penting pada pemimpin yang berpengaruh dan dampaknya terhadap kemerdekaan bangsa, yaitu terutama bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, kita akan membagi kelompok untuk menyiapkan presentasi singkat yang merangkum temuan tentang aspek perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Dan menggabungkan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan mempersiapkan analisis terhadap sumber-sumber utama. Oke, tadi teman-teman, Ibu sudah men-share ke ketua kelasnya dan teman-teman yang lain. Materi hari ini ialah tadi Ibu sudah share ke Elizabeth, Nikita, dan Nurul dan Nurwidat. Santai juga. Kita akan pada abad ke-19 masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan perlawanan. Di sini Ibu meminta untuk teman-teman sekalian untuk beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme ada beberapa wilayah, yaitu teman-teman sekalian membagi, ada yang perlawanan Kesultanan Demak melawan VOC, perlawanan Demak melawan Portugis, Kesultanan Aceh melawan Ternate, dan lain sebagainya. Teman-teman mencari apa perlawanannya, terus dan faktor-faktor yang mengaruhi. Oke, waktunya ini bisa dibagi kelompok ya Nikita dengan Elizabeth, dan dari Nurwidat sampai Nurul Anissa. Ya, boleh dicari materinya nanti dipresentasiin. Oke, boleh dimulai. Ibu kasih waktu. Eli sama Nikita mencari materi tentang Sultan Agung Tirtayasa melawan VOC. Nurwidat sampai Nurul kelompoknya membaca
Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Ya, boleh. Untuk Elizabeth. Iya. Iya. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Sultan Agung Tirtayasa melawan VOC. Yang pertama materi akan dibacakan oleh Elizabeth. Kepada Elizabeth kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai Sultan Agung Tirtayasa yang melawan VOC. Keinginan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan lada menjadi sumber konflik antara Banten dan VOC. Puncak konflik terjadi ketika Sultan Banten dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 hingga 1684. Pengelolaan dana VOC mereda setelah terjadi perselisihan antara Sultan Agung dan putranya, yaitu Sultan Haji atau Pangeran Abdul Nasar Ul Fahad. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dika. Kesempatan ini dilewatkan oleh VOC untuk melancarkan taktik DPDF Impera atau VOC membantu Sultan Haji dan berhasil menangkap Sultan Agen. Sultan Haji diangkat oleh VOC sebagai penguasa Banten dengan menandatangani konsensi yang merugikan Banten. Baiklah, Bila ada teman-teman yang mau bertanya, baiklah hasil presentasi kami tutup. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan yang sulit? yo yang ingin bertanya, Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Nurul ini. Saya ingin bertanya, bagaimana strategi Sultan Agung Tirtayasa dalam melawan VOC? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami mencari jawaban. Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh kelompok kami yang dibacakan oleh Elizabeth. Kepada Elizabeth kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elizabeth hari ini. Dan bagaimana pertanyaannya, bagaimana strategi Sultan Agung Tirtayasa dalam melawan VOC? Sultan Agung tidak berperang dengan VOC. Sultan Agung adalah seorang penguasa Mataram pada abad ke-17 yang terkenal karena memperluas kekuasaannya di Jawa. Tetapi konflik utamanya adalah dengan Belanda atau VOC dan Inggris, bukan dengan VOC. Sultan Agung menjalankan berbagai strategi untuk mempertahankan wilayahnya dari kolonialisme Eropa, seperti membangun benteng pertahanan dan menjalani aliansi dengan bangsa-bangsa lain di Jawa. Namun pada akhirnya Mataram berjalan sebagai wisata wilayahnya kepada Belanda. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Baiklah, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak ada, kami cukup hasil. Jika tidak ada, kami bertanya kepada diri untuk menerima jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Nah, sesi presentasi kami tutup. Selamat siang. ya beri aplaus kepada teman-temannya. Kami pertama akan dibacakan oleh Rita. Baiklah, kami akan membacakan materi tentang perlawanan Kesultanan Aceh. Portugis menganggap perkembangan Aceh sebagai ancaman, oleh karena itu Portugis berupaya menghancurkannya. Pada tahun 1523, Portugis melakukan serangan ke Aceh yang dipimpin oleh Henry Gus dan di tahun 1524 dipimpin oleh de Souza. Namun, semua serangan berhasil dipatahkan. Portugis tidak dapat menyerah dan terus berusaha mencari cara untuk mengalahkan kedudukan Aceh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Edo. Baiklah, saya akan
mulai mempersenjatai kapal-kapal dagangnya dengan meriam dan prajurit terlatih, membeli persenjataan dari India dan Jepara, menyewa tentara bayaran, dan mendatangkan ahli-ahli perang dari Turki, bebas memberikan semuanya. Selanjutnya materi Ranca Baca sendiri. Setelah semua persiapan selesai, Aceh melakukan serangan terhadap mobil. Beri aplaus kepada teman-temannya. Oke, Ibu akan mengkaji pertanyaan dari teman-teman kalian. Yang pertanyaannya itu yang pertama dari kelompok 1, bagaimana strategi Sultan Tritayasa melawan VOC? Jadi strategi untuk menghadapi serangan-serangan terhadap Belanda yaitu Sultan Ageng Tirtayasa membuat taktik atau cara dengan cara melakukan gerilya atau sabotase sehingga membuat masyarakat Belanda kerepotan. Yang selanjutnya penyebab dari pertanyaan kelompok 2 yang ditanya oleh kelompok 1, teman-teman, apa penyebab perlawanan Kesultanan Aceh? Dalam pertempuran akhirnya Tengku Umar pun akhirnya gugur, sedangkan pasukan Cut dari Aceh terus melakukan perlawanan di bawah kepemimpinan Sultan Daud Syah dan Panglima Polem. Perang gerilya terus dilakukan sampai akhir Muhammad Daud menyerah. Oke, presentasi sudah bagus. Ada yang bertanya, ada yang mempresentasikan dan sebagainya. Oke, akhir pelajaran dengan pentingnya mempelajari perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan referensinya dengan isu-isu kontemporer yang terjadi dengan strategi perlawanan untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam konteks pembelajaran hari ini. Oke, selesai sudah materi Ibu belajar hari ini. Apakah teman-teman ada yang ingin menanya dan kurang jelas apa pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah cukup? Sudah, Bu. Semoga ilmu yang disampaikan dapat berguna untuk pembelajaran teman-teman sehari-hari dan untuk minggu depan kita akan melakukan kuis. Teman-teman harap mempersiapkan materi dan pembelajaran bisa dipelajari diulang-ulang. Oke, selesai sudah. Untuk menutupnya akan berdoa yang dilakukan oleh ketua kelas, berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini di kelas. Sebelum kita pulang, teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya teman-teman, semoga kalian habis ini ada jam lagi? Ada. Fokus pembelajarannya biar nilainya bagus. Teman-teman di sini bukan cuma hanya main-main saja di sini. Teman-teman ingat kalian di sini untuk apa belajar, oke? Ya.